Enggak, Teh. Aku harus selamatin ayah. Kamu tuh gak denger, ayah tuh gak mau ngakuin kita seenaknya. Dia tuh bukan ayah kita, lepasin! Om Wildan! Pegang tangan saya. Pegang tangan saya. Maaf ya, Jen. Aku ada kabar kurang baik. Aku cuma mau ngabarin kamu bahwa Om Wildan jatuh ke jurang. Kamu, Jenny udah, Jen, mama mohon. Jenny udah. Alia, aku yakin pasti kamu yang udah celakain papa aku, Alia. Lihat, Pak. Mama baru aja baca berita di online tentang Wildan yang masuk ke jurang. Nih, Pak. Di berita ini tertulis, insiden itu dipicu oleh pertikaian dengan Alia di tengah hutan, Pak. Coba deh Papa pikirin tuh ya, semua hal buruk selalu aja terjadi di sekitar Alia, Pak. Mah, cukup ya, Maya. Jangan ngomong sembarangan terus. Nggak baik menuduh orang lain penyebab segalanya. Papa, Mama tuh nggak nuduh, Pak. Coba deh Papa inget-inget, udah berapa kali Papa itu mau celaka gara-gara mereka, Pak. Iya kan, Pak? Dan menurut Mama, ini semua bukan kebetulan, Pak. Karena Alia itu memang anak bermasalah, Pak. Jadi apapun yang terjadi, ya biang masalahnya ya memang Alia, Pak. Alia, kalau ibunya sampai kenapa-napa atau sampai kehilangan nyawanya, itu karena aku. Kalau tadi aku nggak hampir nabrak dia mungkin nggak akan mengalami kontraksi seperti itu. Enggak. Devan, kamu nggak boleh ngerasa bersalah. Kejadian itu adalah musibah dan kamu sendiri kan udah berusaha buat bantuin dan temenin ibunya sampai bersalin. Mendingan sekarang kita berdoa, kita minta sama Allah supaya ibunya bisa kuat dan selamat demi bayi. Suster, gimana kondisi ibunya? Alhamdulillah, untuk ibu dan bayinya selamat dan sehat. Alhamdulillah, ya Allah. Bapak dan ibu bisa urus administrasinya di sana untuk ibu dan anaknya mendapatkan perawatan lebih lanjut. Terima kasih ya, Sos. Sama-sama. Ayo kita urus administrasi. Terima kasih. Ini kartu dan invoice-nya, Pak. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Mbak, ibu dan anaknya tolong diberikan perawatan terbaik ya. Itu sudah menjadi kewajiban kami, Pak. Kami akan melakukan yang terbaik untuk pasien. Kasih. Sama-sama, Pak. Udah, kita duduk lagi yuk. Devan, tunggu. Kita ke kamar rumah sakit sebentar yuk. Buat apa? Aku butuh hirup udara segar. Aku yakin kamu juga butuh. Kita tenangin diri bareng-bareng. Ya. Kita duduk di sini dulu ya. Boleh. Banyak banget kejadian hari ini ya, Devan. Iya. Papa minta maaf ya. Minta maaf buat apa?
Karena tadi aku maksa kamu buat nemenin ibu-ibu itu bersalin. Oh, kamu nggak perlu minta maaf. Justru karena aku terpaksa ikut ke ruang bersalin, aku kan jadi belajar gimana proses melahirkan. Dan ternyata perjuangan seorang ibu itu sangat besar ya. Aku jadi dapat pelajaran berharga. Aku harus lebih menghargai perempuan. Syukurlah kalau memang kejadian tadi itu bisa kamu ambil pelajarannya. Kamu pasti capek banget ya. Aku yang capek, pasti kamu lah yang lebih capek habis kejadian hutan meledak. Kamu jujur sama aku. Kamu ada luka-luka atau trauma enggak? Kalau perlu, kita bisa ketemu dengan dokter spesialis untuk mastiin bahwa kamu baik-baik aja. Sejujurnya aku nggak tahu apa yang aku rasain sekarang. Kamu nggak usah khawatir. Aku udah serahin semuanya sama Allah. Syukurlah. Kamu kenapa sekarang diem? Kamu mikirin apa? Rasanya nggak benar kalau kita main pulang aja sebelum kita mastiin bahwa ibu itu benar-benar baik-baik aja. Ya udah, sambil kita tunggu kabar dari dokter tentang ibu itu, kita istirahat aja dulu di sini. Sini, kamu istirahat. Istirahat? Istirahat gimana maksudnya? Di sini? Istirahat di pangkuan aku. Gak apa-apa, sini. Beneran? Ya biar bisa sama-sama istirahat sini. Kamu sini dulu. Nah, aku jadi bisa istirahat juga. Oke. Aku gak nyangka aku bisa sedekat ini sama Devan. Pak, emang Papa nggak curiga ya, Pak? Setiap ada masalah besar, Pak, Alia itu selalu terlibat, Pak. Bukan cuma keluarga sendiri, Pak. Bahkan orang luar. Seperti Pak Wildan yang lagi kena imbasnya sekarang, Pak. Nah, menurut Mama itu adalah bukti nyata kalau Alia itu pembawa masalah, Pak. Alia itu juga pembohong, Pak. Dia itu udah bohong tentang kehamilannya dan tentang latar belakang keluarganya yang palsu. Soal kehamilan Alia, mereka kan udah jujur, Ma. Kalau mereka itu terpaksa bohong. Karena memang pada dasarnya Alia itu nggak hamil saat itu. Kan Devan bilang, Devan dan Alia nggak tahu tiba-tiba tes packnya itu hasilnya garis 2. Padahal Alia memang nggak hamil. Dan mereka bohong ke papa itu karena mereka takut papa itu kenapa-kenapa. Itu alasan mereka, Ma. Pak udah tahu si Alia bohong masih aja dibelain. Dan juga masalah latar belakang orang tuanya Alia. Alia itu nggak bohong. Dia jujur. Jadi kita nggak boleh nuduh sembarangan. Papa inget gak sih, Pak, yang waktu itu kita sempat nerima surat kaleng yang isinya menyatakan kalau Alia itu bukan anak pengusaha tekstil di New York, Pak. Itu lagi, Mas, surat kaleng nggak bisa dipercaya, nggak bisa dijadikan bukti. Bisa aja kan orang pengen fitnah Alia. Udah lama, nggak usah ungkit masalah itu lagi. Kepala Papa udah penat banget nih. Sekarang tolong Mama buatin Papa teh hangat ya. Papa nih nggak percaya banget sih omongan Mama.
Nanti kalau omongan Mama terbukti benar, Papa nggak usah kaget sama nyesel ya. Farida sudah lahir. Dokter, pasien nggak bisa diselamatin, Dok. Mohon maaf, Pak. Pasien tidak bisa diselamatkan. Alia. Alia. Alia, bangun Alia. Alia. Alia, bangun. Devan, Alia. Devan, kamu kenapa? Syukur. Kamu kenapa? Menurut kamu balik aja. Devan, kamu kenapa? Bangun-bangun kok kamu teriakin nama aku, terus kamu peluk aku, kenapa? Untungnya yang terjadi barusan cuma mimpi. Aku mimpi buruk. Mimpi buruk? Mimpi buruk tentang aku? Aku kenapa di mimpi kamu? Alia, kita cek kondisi ibunya ya. Ayo. Oh. Ayo. Tapi kamu belum jawab. Iya, nggak apa-apa. Yakin kamu nggak apa-apa? Kita mastiin dulu ibunya baik-baik aja. Tapi kalau dipikir-pikir, omongan Mama ada benernya juga. Halo, di mana? Halo Pak Baldi, Saya lagi di jalan, Pak. Ada apa, Pak? gak ada masalah kan Pak? Ya itu, memang ada masalah. Gimana? Tugas yang saya berikan sama kamu untuk menyelidiki latar belakang menantu saya, Alia. Ada perkembangan? Ada Pak Baldi, saya memang mau laporan sama Bapak juga. Jadi Pak, saya sudah terbang ke New York. Saya mengunjungi alamat seorang perempuan yang bernama Miranda, yang katanya adalah ibu kandungnya Alia itu Pak. Oke, bagus. Jadi
ada informasi penting apa lagi yang kamu dapat di sana? Ini Pak, menurut informasi dari tetangga sekitar, Ibu Miranda sudah pindah sejak lama dari rumah itu Pak. Sejak suaminya hilang dalam kecelakaan kapal pesiar beberapa tahun yang lalu Pak. Oh, gitu ya. Terus mengenai perusahaan tekstil yang disebut-sebut milik orang tuanya Alia itu gimana? Yang namanya Redwood Fabrics & Co itu. Ada informasi penting? Sudah Pak. Perusahaannya itu masih aktif hingga saat ini. Dan pemiliknya masih tertera atas nama Raymond Pak. Oke, makasih informasinya. Ingat ya, kalau ada perkembangan sekecil apapun, kamu langsung kabarin saya. Baik Pak. Oke, Habis telepon siapa, Pak? si Teddy mah. Dia kan papa suruh untuk menyelidiki latar belakangnya Alia. Terus gimana, Pak? Alia memang terbukti bohong, kan? Iya kan? Enggak juga, mah. Enggak juga maksudnya? Si Teddy sudah papa suruh langsung terbang ke New York untuk mencari tahu latar belakang keluarganya Alia. Ternyata Alia itu nggak bohong sama kita. Apa yang disampaikan Alia itu benar. Sama sekali nggak bohong. Kok Alia nggak bohong sih? Gak mungkin. Aku yakin dia memalsukan identitas aslinya. Dokter gimana dok? Kondisi ibu hamil yang kami bawa ke rumah sakit ini? Ibu Niki sudah siuman, Mbak. Tapi kondisinya baik-baik aja kan, Dok? Baik-baik, kondisinya juga sudah stabil. Alhamdulillah ya Allah. Oh ya, Ibu Niki sudah dibawa ke ruang inap untuk pemulihan lebih lanjut. Tapi udah bisa dijenguk? Oh, bisa-bisa. Dia ada di ruang rawat 302. Kasih ya, Dok. Sama-sama. Ayo tuh Devan. Tunggu dulu. Kita ke toko perlengkapan bayi dulu ya. Aku mau beli hadiah untuk si ibu dan si bayinya. Ntar aja. Yaudah, ayo. Miko. Apa, Mah? Miko, gimana sayang? Gimana perkembangan soal program hamil yang kalian ikutin? Apa udah ada tanda-tanda kalau Tania hamil? Mah, sampai sekarang aku masih berusaha. Ya, Mama kan tahu, aku dan Tania itu udah lama bisa ranjang, Mah. Kamu nih ya, alasan terus deh. Please deh Miko, Mama tuh kan udah usaha, sekarang kamu dong usaha. Mama itu udah usaha bujuk Papa supaya Papa kasih hak rumah di Pondok Indah untuk kalian. Tapi Papa bersikeras, rumah Pondok Indah itu akan dikasih kalian kalau kalian udah punya anak. Please dong Miko, kamu tuh jangan pasif. Jangan sampai kesempatan ini hilang karena kamu tunda-tunda. Dan satu lagi ya Miko ya, kamu tuh harus gerak cepat sebelum Papa berubah pikiran. Karena kamu tahu kan, Papa itu sayang sekali sama Devan. Iya. Kasih aku waktu ya. Aku akan mendekatkan diri lagi ke Tania, Mah. Aku akan usaha. Ya udah, sekarang kamu ketemu Tania dulu. Itu ada boneka. Aku lihat-lihat boneka sebentar ya. Aku di sini ya. Lemas semua lagi. Mana ya? Yang itu lucu kayaknya. Tapi tinggi banget.
Alia? Kamu kenapa, Alia? Kok lo malah diketawain sih? Ya habis, kamu posisinya lucu banget. Kelihatannya seperti bayi terbesar di dunia. Aku tuh kepleset makanya masuk sini. Nggak lucu tau. Oh. Iya, nggak lucu kok. Kan. Perlu bantuan nggak? Gak usah, bisa. Bisa. Sini, dibantuin. Nanti tangan kamu taruh di leher aku ya. Oke, ayo. Aku angkat ya. Hayah, kejadian lagi. Ampun deh. Devan ada aja caranya bikin jantung aku meledak-ledak gini. Udah kali turun. Oh, gitu. Iya, ya. Sorry. Makasih udah bantuin. Iya. Tadi kamu maunya mainan yang mana? Itu yang warna pink paling atas. Oh. Nih. Gampang banget ngambilnya. Ya deh yang tinggi. Ya udah kita cari yang lain yuk. Ayo. Hey. Kamu lagi baca apa, sayang? Baca novel, biar cepet ngantuk. Mau tidur bentar lagi. Oh, besok aku mau ajak kamu refreshing. Kita ke Danau Lestari yuk. Ngapain? Ya, aku mau full time aja sama kamu. Oh ya. Sayang? Kayaknya kesempatan ini bisa aku manfaatin buat dapetin rambut Dara untuk sampel tes DNA sesuai rencana aku. Mau ya? Oke. Ya udah. Aku mau mandi dulu. Habis itu juga istirahat. Halo Bu, selamat malam. Malam Dara, saya mau nanya kira-kira besok kamu sibuk nggak ya? Besok kayaknya saya santai Bu. Kenapa? Oh, bagus deh, soalnya saya pengen ngajak kamu jalan ke Danau Lestari sama Miko. Sama Pak Miko? Ibu pergi sama Pak Miko kok ngajak saya? Saya nggak enak Bu. Nanti malah saya ganggu waktunya Ibu. Iya, nggak apa-apa kamu ikut. Soalnya saya takut bosan kalau cuma berdua sama Miko. Kan kamu tahu hubungan saya dan suami saya lagi kurang harmonis. Oh gitu. Ya udah. Besok saya ikut buat temenin Ibu ya. Oke, makasih ya Dara. Iya, sama-sama Bu.
Pokoknya besok aku nggak boleh sampai gagal lagi. Aku harus bisa dapetin rambut Dara. Sekalian, aku juga pengen lihat gimana reaksi Miko saat dia di deket Dara. Aku nggak sabar deh mau lihat dede bayinya, pasti lucu banget. Emang bayi baru lahir gitu bisa dipakein baju macem-macem seperti yang kamu pilih tadi? Iya mungkin aja kalau nggak bisa dipakai sekarang ya. Ya Allah, Papa. Udah, nggak apa-apa. Jangan. Biar aku aja Devan, kan aku yang jatuhin. Devan, aku bilang kan biar aku aja, jadi keinjek kan. Aku nggak apa-apa. Cuma lihat Vera lagi. Asli. Sorry maaf, aku nggak sakit kok. Tadi cuman. Permisi. Boleh lewat? Iya. Maaf, Silakan. Terima kasih. Ya udah, kita jalan aja. Ternyata nggak sesulit yang aku bayangkan ya. Semuanya tuh terasa mudah sekali. Nggak perlu aku mengeluarkan senjata pamungkas aku. Rumah tangga Miko dan Tania sudah diambang kehancuran. Tania. Kamu itu adalah wanita yang terlalu polos untuk menjadi lawan aku. Kamu tuh gak level sama aku. Jadi orang kok gampang banget sih percaya sama orang baru. Contohnya sama aku. Dia begitu percaya, begitu nyaman sama aku. Padahal dia itu belum tahu dan belum kenal sebenarnya siapa aku. Buktinya, kamu dengan gampangnya mengajak aku untuk pergi bersama Miko. Ya kan? Karena kamu takut ngerasa bosan kalau kamu pergi berdua dengan Miko. Itu kan artinya kamu menggali kuburan untuk diri kamu sendiri. Tania. Gampang sekali sih kamu dibodohin. Pantesan aja suami kamu selingkuh. Iya. Maaf mengganggu. Kalian ini pasti orang yang sudah menolong istri saya ya? Kenalkan, saya Reza, suaminya Niki. Ini istri saya yang sudah pernah kalian tolong. Salam kenal Pak Reza. Saya Devan dan ini istri saya Alia. Saya sangat berterima kasih sekali sama Pak Devan dan Bu Alia. Karena sudah membawa istri saya ke sini sampai melahirkan. Bahkan sampai membantu mengurus biaya administrasinya. Tanpa bantuan kalian, saya nggak tahu apa yang terjadi sama istri saya. Gak apa-apa Pak. Justru saya sebenarnya mau minta maaf sama Pak Reza. Karena saya sudah hampir menabrak istri Bapak. Istri saya udah cerita, sebelumnya dia sudah merasa kontraksi. Kalau menunggu saya, mungkin istri saya akan terlantar. Saya jadi nggak enak karena sudah merepotkan Pak Devan sama Bu Alia. Saya akan ganti semua yang sudah dikeluarkan untuk biaya administrasinya.
Gak usah Pak, gak usah. Saya sudah ikhlas membantu. Melihat ibu dan bayinya sehat, saya sudah bahagia sekali. Selamat atas kelahiran putranya, Bapak, Ibu. Ini saya juga sama suami saya membelikan beberapa perlengkapan untuk dede bayinya. Masya Allah, Bu Alia, Pak Devan. Baik banget sih. Tuhan yang balas kebaikannya ya. Aduh, saya udah ditolong. Terus sekarang saya dikasih bingkisan lagi. Pak, ini saya udah nyusahin Pak Devan banget sama Bu Alia. Dari kontraksi, bersalin, itu Pak Devan udah saya tarik-tarik, Pak. Saya jambak, saya gigit. Maafin ya Pak Devan, saya nggak sadar, maafin ya, Bu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Namanya kan juga sedang proses persalinan, jadi ibu pasti banyak melakukan banyak hal di luar kendali. Jujur, saya takjub melihat ibu melahirkan. Sungguh proses yang sangat berat, bahkan sampai bertaruh nyawa ya. Istri saya ini memang sangat luar biasa, Pak Devan. Dia sudah sangat berjuang keras. Bahkan pada saat trimester pertama sampai kedua, dia sering muntah-muntah, sulit makan. Saya sampai khawatir karena kondisinya sangat lemas. Separah itu, Pak? Iya, Pak Devan. Padahal saya sudah menyarankan untuk operasi sesar saja. Karena saya sangat khawatir dengan kondisi istri saya ini. Tapi istri saya tetap kekeh ingin melahirkan secara normal. Katanya ingin merasakan perjuangan sebagai seorang ibu. Kalau Alia benar-benar hamil, berarti dia akan melewati semua penderitaan ini. Dia akan merasakan sakit yang luar biasa seperti yang dirasakan ibu ini. Ngebayanginnya aja rasanya aku nggak sanggup. Baik, kalau gitu kami permisi dulu ya. Iya Pak Devan, Bu, Iya. terima kasih banyak ya. Makasih banget. Terima kasih Pak Devan sekali lagi, Bu Alia. Semoga cepat pulih ya. Amin. Pak Devan juga ya, sekeluarga ya. Selamat ya. Terima kasih Pak Devan, Bu Alia. Mari. Iya, hati-hati Pak, Bu. Mas, sebaiknya besok kita ke rumahnya Pak Wildan untuk menyampaikan bela sungkawa. Emangnya udah dipastiin, Pak, kalau Pak Wildan itu meninggal? Ya memang belum bisa dipastikan sih, Ma. Cuman kita datang ke sana kan bukan untuk melayat. Kita datang ke sana untuk menyampaikan rasa prihatin kita atas musibah yang menimpa Pak Wildan. Males apa? Kayaknya kita nggak perlu deh, Pak, datang ke sana. Hubungan keluarga kita sama mereka kan lagi nggak baik. Terakhir aja Mama ribut sama mereka sampai siram-siraman pakai selang air. Kalau kita datang ke sana, Pak, yang ada nanti kita diusir sama Mita dan Jenny, Pak. Apa kata orang nanti, Pak? Kalau baca di berita, Baldi pengusaha besar dan istrinya diusir dari rumah bisnismen Wildan, Pak. Kan malu kita, Pak. Apalagi, Pak, ya, berita si Alia mencelakai Pak Wildan sampai jatuh ke jurang, Pak. Itu lagi viral, Pak. Nanti kita malah ke bawah-bawah, Pak. Karena Mita sama Jenny pasti makin benci sama kita, Pak. Ya tapi Ma, ini kan terlepas dari semua masalah itu, Pak Wildan itu kan rekan bisnis Papa. Rasanya kurang pantas kalau kita sama sekali nggak menunjukkan rasa empati pada keluarga mereka. Lagi pula, ini bisa kita jadikan kesempatan, Ma, untuk menjelaskan kepada mereka kalau apa yang diberitakan itu sama sekali nggak benar. Niatnya mau menghindar supaya nggak usah ke rumah mereka dan ketemu sama Mita dan Jenny. Malah diceramain panjang lebar gini sama Papa. Maaf ya, Jeng. Saya yakin suami saya masih hidup. Pihak polisi dan tim SAR masih tetap cari suami saya. By the way, terima kasih ya atas perhatiannya.
didoain terus. Suami saya cepat ketemu. Dalam keadaan utuh, tidak kurang satu apapun ya, Jeng. Terima kasih banyak ya. Aduh, siapa lagi sih? Nah, ini semua gara-gara kamu sih, Jen. Kamu pakai cerita, kamu pakai bilang ke teman penulis berita online kamu. Jadikan beritanya papa tuh simpang siur. Kamu tahu nggak? Dari tadi tuh mama jawabin semua telepon, nanyain tentang papa. Disangkanya papa tuh udah meninggal. Ya belum lah, mama nggak terima. Mah, tapi kenyataan emang papa jatuh ke jurang kan, Mah? Dan kemungkinan besar papa meninggal. Tapi kan papa kamu belum dinyatakan meninggal loh, Jen. Papa masih hidup. Mama dari tadi capek nerimain telepon, terus ngejelasin ke semuanya kalau papa itu belum meninggal. Ini semua tuh gara-gara ide kamu. Aku juga nggak tahu, Mah, beritanya akan seviral ini. Niat aku itu cuma bikin pengen itu Alia itu malu atas perbuatannya. Dan otomatis Devan juga akan malu kan, Mah, kalau istrinya itu penyebab dari semua kejadian ini, Mah. Tapi Jen, Mama belum ikhlas, Jen. Mama belum ikhlas sampai papa kamu ditemukan. Mah, udah mending sekarang Mama istirahat aja ya. Biar aku telepon tim SAR untuk cari tahu kelanjutannya gimana. Ya kalau nggak ada kabar biar aku langsung ke TKP aja. Udah, Mama istirahat ya. Alhamdulillah. Dokter, detak jantung pasien melemah, Dok. Istri saya ini memang sangat luar biasa, Pak Devan. Dia sudah sangat berjuang keras. Bahkan pada saat trimester pertama sampai kedua, dia sering muntah-muntah, sulit makan. Saya sampai khawatir karena kondisinya sangat lemas. Separah itu, Pak? Iya, Pak Devan. Devan awas! Devan awas! Kamu teh kenapa? Aku nyetirnya nggak fokus kayak gitu, miring-miring. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Aku cuman kurang konsentrasi aja kok. Iya, kamu nggak konsen, pasti kan lagi mikirin sesuatu. Kamu mikirin apa? Nggak mikirin apa-apa kok. Beneran? Ya Allah. Ya udah tuh, tapi jangan bengong lagi. Bahaya, Devan. Maaf ya, maafin aku ya. Ya nggak apa-apa. Hati-hati ya. Yaudah, kita lanjut jalan ya. Iya, ayo. Devan, mendingan malam ini teh kamu tidur di kasur aja, biar aku yang tidur di situ. Kamu kan pasti capek. Alia, kamu kok ngomong begitu sih? Kamu habis diculik loh. Ya dibandingin sama aku, capeknya kamu pasti berkali-kali lipat dari aku. Udah, pokoknya kamu tidur di kasur ini, ya. Aku tidur di sofa. Enggak, biar... Dah, kamu tidur di sini, oke? Nggak pakai debat. Dan kalau kamu tidur, janji sama aku, jangan mikir yang macem-macem. Oke?
Perlu dibantu nggak? Selamat malam. Devan, pengertian banget setelah apa yang aku alamin. Aku emang masih kepikiran sama nasibnya ayah, Om Wildan. Tapi Devan benar. Mulai sekarang, aku harus lebih memikirkan diri aku sendiri. Aku harus kuat untuk melindungi orang-orang yang penting di hidup aku. Iya sayang, iya. Alia, kalau aku tahu aku akan kehilangan kamu untuk selamanya, aku gak akan pernah minta kamu untuk melahirkan anak ini. Aku kehilangan kamu untuk selamanya. Maafin aku, sayang. Alia. Ternyata cuma mimpi. Syukurlah. Alia, aku gak mau kehilangan kamu. Mimpi itu terlalu menakutkan. Dan aku gak mau mimpi itu menjadi kenyataan. Nanti setelah sarapan, kita semua berangkat ke rumahnya Jenny ya, untuk menyampaikan bela sungkawa. Emang siapa yang meninggal, Pak? Papanya Jenny dapat musibah. Menurut berita, dia jatuh di jurang di hutan beludak. Dan sampai sekarang, dia belum ditemukan. Lagian ngapain Om Wildan pakai main ke hutan segala?
Ada-ada aja sama keluarga mereka itu. Kamu tuh ketinggalan berita banget sih. Coba deh kamu cek sosial media kamu. Beritanya tuh lagi rame banget. Apalagi namanya Alia sebagai istri Devan, CEO Baldi Holdings Company itu disebut-sebut di situ. Coba kamu cek. Astagfirullahaladzim, kenapa beritanya jadi kayak gini? Permainannya jahat-jahat banget sih. Mah, semuanya kejadiannya itu nggak seperti apa yang diberitakan di sini. Sama sekali nggak seperti ini. Kalau memang tidak seperti yang diberitakan, kenapa kamu dan papanya Jenny bisa berada di sana? Iya. Kenapa, Alia? Papanya Jenny. Andai aku bisa bilang kalau Om Wildan teh papa aku juga. Pak, Alia nggak sendirian ada di sana. Aku juga ada di sana. Kamu juga di sana? Iya, Pak. Kenyataannya, Om Wildan menculik Alia. Menculik Alia? Iya, Pak. Tapi berhasil digagalkan. Akhirnya, Om Wildan sendiri yang jatuh ke jurang. Hari ini aku harus tampil cantik sekali. Yang pastinya melebihi dari Tania. Aku yang harus paling bersinar. Ya. Aku harus bisa mencuri perhatiannya Miko. Dan aku mau memakai parfum kesukaannya Miko. Sayang, wangi ini tuh kesukaan kamu. Kalau kamu mencium aroma ini, pasti kamu akan kangen aku, sayang. Aku yang harus paling bersinar hari ini. Alia, gimana ceritanya kamu bisa sampai diculik sama Pak Wildan? Kamu nggak apa-apa kan? Alhamdulillah Alia nggak kenapa-napa, Pak. Alia baik-baik aja kok. Iya, tapi Papa heran aja. Apa alasan Pak Wildan bisa sampai menculik kamu? Buat apa dia menculik kamu?
Sebetulnya semua itu cuma salah paham aja, Pak. Karena Om Wildan mengira Alia itu menyuruh orang untuk menaruh ular di mobilnya Jenny. Sampai-sampai waktu itu Jenny hampir kecelakaan. Tapi Alia sama sekali nggak melakukan semua itu, Pak. Padahal waktu itu, Pak, Alia minta aku untuk selamatin Jenny. Gara-gara ada ular di dalam mobilnya Jenny, akhirnya Jenny bawa mobilnya ngebut dan zigzag. Dia hampir menabrak kendaraan lain. Nah, kita udah coba menjelaskan ini ke Om Wildan, tapi dia malah mikir yang enggak-enggak. Syukurlah. Yang penting sekarang Alia baik-baik aja dan bisa kumpul bersama kita di sini. Harusnya Alia ikut jatuh ke jurang bareng Wildan. Devan, Alia, jujur, Papa sangat kecewa dengan Pak Wildan atas perbuatannya terhadap Alia. Tapi justru ini, kita harus tetap ke rumahnya Jenny. Kita sampaikan bela sungkawa, prihatin kita atas musibah yang menimpa Pak Wildan. Sekaligus meluruskan permasalahan ini sesegera mungkin. Karena ini menyangkut nama baik keluarga. Iya, Pak. Alia setuju sama Papa. Kita harus tetap ke sana. Capek deh. Lagi-lagi masalah Alia. Lagi-lagi semua harus repot gara-gara si Alia. Pak, maaf ya. Aku nggak bisa ikut ke sana. Soalnya aku udah ada janji sama Tania. Memangnya kamu ada urusan apa? Kita sebentar aja ke sana. Bagaimanapun Pak Wildan itu relasi bisnis kita. Nggak bisa, Pak. Aku tuh udah janji mau ajak jalan-jalan Tania ke danau, ya kan sayang? Iya bener Pak. Engkau ngajak aku untuk jalan ke danau. Pak, udah nggak apa-apa, biarin aja mereka jalan-jalan, Pak. Mungkin mereka memang mau menghabiskan waktu berdua, biar hubungan mereka semakin erat. Ya, sekarang Miko udah mulai perhatian sama Tania, gak ngurusin kerjaan terus. Ya, Pak ya, inget loh, Pak. Papa mau cucukan dari mereka, ya. Sekarang Miko udah mulai perhatian sama Tania, gak ngurusin kerjaan terus. Ya, Pak ya, inget loh, Pak. Papa mau cucukan dari mereka, ya. Ya udah, nanti biar Papa, Mama, Devan dan Alia yang ke rumah Jenny. Ya udah Pak, Ma, aku jalan sekarang ya. Soalnya kan jalanan macet. Iya, kamu bener Miko. Mendingan kamu jalan sekarang, kalau kesiangan nanti kamu bisa berjam-jam kena macet di jalan. Iya. Nah Pak, maaf ya kita berdua nggak bisa ikut. Iya nggak apa-apa. Tania, ayo. Bye-bye semua. Bye sayang. Pak, Ma, aku sama Alia juga siap-siap dulu ya. Ke atas dulu ya, Pak. Ma. Alia. Alia, hati-hati, kamu hampir nabrak. Alia,
Tuh kan, aku bilang apa coba. Udah, sekarang kamu duduk di sini. Aku periksain ya. Oke, ada yang sakit nggak? Hah? Ada luka nggak? Ada yang berdarah nggak di sini? Enggak. Kebentuk doang. Aku teh. Ya, untung nggak ada luka. Itu gimana sih? Ceroboh banget kalau jalan. Kan aku udah bilang berkali-kali sama kamu. Kalau jalannya jalan, kalau lihat HP, lihat HP. Iya, maaf. Aku tuh dari tadi ngeliatin komen-komen netizen. Orang temen ini jahat-jahat ya. Alia, dah. Kamu nggak usah buka-buka medsos lagi. Kamu cuekin aja mereka, ya. Mereka nggak tahu apa-apa. Sekarang kita fokus ke kaki kamu dulu. Aku lancarin peredaran darah kamu ya. Hidupku emang selalu aja banyak masalah. Nggak tahu kenapa. Banyak banget orang yang jahat sama aku. Bahkan yang nggak kenal juga ikut jahat sama aku. Ngebully aku di medsos. Gimana? Udah enakan belum? Tapi aku bersyukur banget. Di atas semua itu, aku punya Devan. Yang selalu memperlakukan aku dengan baik. Devan selalu bikin aku yakin. Kalau semua ini teh, pasti bisa aku hadepin dengan dia ada di samping aku. Alia masih sakit nggak? Alia. Aku nanya kok kamu malah diem aja sih? Iya. Maksudnya udah gak sakit. Makasih ya. Ya udah. Aku mau nanya. Kamu yakin kamu mau ikut ke rumahnya Wildan? Bukan kenapa-napa ya, cuman aku takutnya keluarganya Wildan gak akan nyambut kita dengan baik. Tapi apa yang dibilang sama papa teh bener, Devan. Ini semua gak bisa dibiarin aja. Jangan sampai kesalahpahaman ini semakin berlarut-larut sampai akhirnya bisa bikin semuanya jadi makin buruk kondisinya. Ya udah. Aku dukung keputusan kamu. Kalau gitu, sekarang kamu siap-siap ya. Udah bisa jalan belum? Bisa. Tadi dengan cuma kebentuk. Nih, aku bantu. Nah. Hati-hati. Turut berduka cita ya, Jeng, yang sedalam-dalamnya. Saya turut berduka cita juga ya, Jeng. Umur nggak ada yang tahu. Pak Wildan sehat-sehat aja padahal ya, Jeng. Bu, suami saya belum dinyatakan meninggal. Karena sampai detik ini, pihak kepolisian masih mencari suami saya. Jadi dia belum meninggal. Jadi kemungkinan suami saya masih hidup. Karena polisi dan tim SAR masih mencari keberadaan suami saya. Sampai detik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mita, saya turut berduka cita ya, Jeng. Saya nggak nyangka kalau Pak Wildan umurnya pendek. Yang tabah ya, Jeng. Bu, jangan asal sembarangan ngomong ya, Bu ya. Papa saya belum meninggal, Bu. Papa saya masih hidup. Tapi kan, Mbak, Bapak jatuh ke jurang. Diam ya, Bu. Sekali lagi saya bilang sama Ibu,
Papa saya masih hidup. Lebih baik kalian semua pergi dari rumah saya. Ma, kenapa mereka bilang papa meninggal sih, Ma? Padahal dia kan nggak perlu ya kasar kayak tadi. Kita kan niatnya baik ya, ngedoain, kita malah diusir. Iya, saya sakit hati banget. Dia pikir kita siapa? Salam. Bu Helsi, Pak Baldi, mari. Iya. Mari. Iya, Bu. Kayaknya ada masalah deh. Papa yakin masih mau ketemu sama Mita dan Jenny? Sebaiknya kita temui aja sebentar, Ma. Kalau bisa nggak ketemu, mendingan aku nggak usah ketemu si Mita. Ma, ayo. Devan, Alia, yuk. Turut berduka cita ya, Jeng, yang sedalam-dalamnya. Saya turut berduka cita juga ya, Jang. Umur nggak ada yang tahu. Pak Wildan sehat-sehat aja padahal ya, Jang. Bu, suami saya belum dinyatakan meninggal. Karena sampai detik ini, pihak kepolisian masih mencari suami saya. Jadi dia belum meninggal. Jadi kemungkinan suami saya masih hidup. Karena polisi dan tim SAR masih mencari keberadaan suami saya. Sampai detik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mita, saya turut berduka cita ya, Jeng. Saya nggak nyangka kalau Pak Wildan umurnya pendek. Yang tabah ya, Jeng. Bu, jangan asal sembarangan ngomong ya, Bu ya. Papa saya belum meninggal, Bu. Papa saya masih hidup. Tapi kan, Mbak, Bapak jatuh ke jurang. Diam ya, Bu. Sekali lagi saya bilang sama Ibu, Papa saya masih hidup. Lebih baik kalian semua pergi dari rumah saya. Ma, kenapa mereka bilang Papa meninggal sih, Ma? Padahal dia kan nggak perlu ya kasar kayak tadi. Kita kan niatnya baik ya, ngedoain, kita malah diusir. Iya, saya sakit hati banget. Dia pikir kita siapa? Salam. Bu Helsi, Pak Baldi, mari. Iya. Mari. Iya, Bu. Kayaknya ada masalah deh. Papa yakin masih mau ketemu sama Mita dan Jenny? Sebaiknya kita temui aja sebentar, Ma. Kalau bisa nggak ketemu, mendingan aku nggak usah ketemu si Mita. Ma, ayo. Devan, Alia, yuk. Ya sabar ya, Jen. Kita harus tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa lagi mereka? Bu Mita. Saya dan keluarga turut bersedih atas musibah yang menimpa Pak Wildan. Terima kasih Pak Baldi. Tapi suami saya masih hidup. Mohon doanya aja. Supaya suami saya cepat ditemukan dalam keadaan utuh.
Jenny. Ini handphonenya Mama Jenny. Gak usah seprihatin kamu. Kamu kan yang udah dorong papa aku ke jurang.